Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Wanita Misterius di Malam Lebaran. Lebaran menjadi hari kebahagiaan bagi kebanyakan masyarakat Muslim. Momen ini banyak dimanfaatkan umat Muslim untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Tapi, bagaimana jika hari kemenangan usai menjalankan ibadah puasa Ramadan itu diwarnai cerita horor? Kisah ini menimpa seorang ibu bernama Martini. Cerita horor ini terjadi pada tahun 2002 yang silam. Saat itu, malam menjelang Lebaran Idul Fitri. Seperti biasa, kaum ibu-ibu pada umumnya, malam itu, Ibu Martini disibukkan dengan menyiapkan kue-kue dan makanan untuk disantap esok harinya. Sementara itu, di luar rumah, sayup-sayup suara takbiran menggema di pelosok kampung Ibu Martini. Ibu Martini ini memiliki dua orang anak. Anak pertamanya bernama Bambang, berusia 23 tahun dan sudah bekerja. Sementara anak keduanya bernama Mula, kelas 3 SMP. Sementara rumahnya yang sederhana berada tepat di samping gedung sekolah tua, namun tetap beroperasi hingga kini. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3.00 pagi. Tiba-tiba, ketukan pintu terdengar dari arah depan. Bu Martini pikir, ini siapa malam-malam mengetuk pintu? Ah, mungkin cuma tetangga yang mau ada perlu, pikir Bu Martini. Setelah pintu dibuka, Bu Martini melihat sosok wanita yang belum pernah dikenalnya. Wanita itu terlihat mengenakan pakaian serba putih dan membawa peralatan dapur yang jumlahnya tidak sedikit. Wanita yang diperkirakan berusia 30 tahun itu bilang, "Bu, boleh saya numpang cuci perlengkapan ini?" ujar wanita tersebut dengan lembut. Bu Martini terlihat sedikit kaget dan heran. Namun ia sepertinya tak bisa menolak permintaan wanita itu. Ia lalu mempersilahkan wanita asing itu masuk ke dalam rumahnya. Ini siapa ya? Dan dari mana? Kok malam-malam numpang cuci perlengkapan dapur? Dalam hati Ibu Martini. Ibu Martini melihat jelas perlengkapan yang dibawa wanita itu. Di antaranya piring, gelas, wajan, sendok, dan beberapa peralatan lainnya. Ia sedikit keheranan. Perlengkapan yang dibawa wanita itu semua berwarna keemasan dan terbilang mewah. Padahal, setahu Ibu Martini, warga yang tinggal di lingkungannya hidup dalam kesederhanaan. Namun rupanya rasa heran Bu Martini tak berhenti di situ. Saat wanita itu mencuci perlengkapan yang dibawanya di dapur, Bu Martini kembali ke ruang tengah untuk merapikan ruangan tersebut. Namun anehnya, suasana di dapur tampak sepi dan sunyi. Harusnya, dengan mencuci peralatan sebanyak itu, akan menimbulkan kegaduhan. Lagi-lagi, ia tak mau ambil pusing dengan apa yang ada di pikirannya saat itu. Ia kembali ke aktivitasnya sejak awal, yaitu membereskan isi rumah. Kali ini, ia hendak menyapu bagian depan rumahnya. Tak terasa, azan subuh pun terdengar. Ibu Martini lalu membangunkan suami dan dua anaknya untuk segera melaksanakan sholat subuh di masjid. Setelah mereka berangkat ke masjid, Ibu Martini kembali ke dapur. Aneh,
Wanita yang semula numpang mencuci peralatan itu sudah tidak ada. Padahal sejak tadi Bu Martini berada di depan. Lalu, lewat mana ia keluar dari rumah? Apalagi sejak tadi tidak ada yang pamitan. Lagi-lagi, Ibu Martini tak mau ambil pusing dengan peristiwa itu. Ia pikir itu hanya halusinasi yang ada di pikirannya saja. Bu Martini lalu memutuskan untuk mandi dan menyusul suaminya ke masjid, melaksanakan sholat subuh hingga sholat Id. Seperti hari-hari lebaran, hari pertama pada umumnya, usai melaksanakan sholat Id, sejak sebagian warga di lingkungan rumah Bu Martini melakukan sungkem, baik kepada keluarga maupun kepada kerabat hingga para tetangga. Pagi itu, Bu Martini juga bersama keluarganya melakukan sungkem ke rumah orang tuanya yang kebetulan jaraknya tak terlalu jauh dari rumahnya. Saat Bu Martini melakukan sungkem ke ibunya, terasa ada keanehan. Ibunya tiba-tiba bilang, "Kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Beruntung karena kamu telah disinggahi," ucap ibunya. Bu Martini tak paham dengan apa yang diucapkan ibunya tersebut. Namun ibunya sepertinya enggan menjelaskan ucapannya itu. Ia hanya meminta Ibu Martini menunggu waktunya tiba. Bu Martini makin terasa bingung. Apalagi semalam ia baru saja mengalami hal yang aneh karena kedatangan wanita misterius. Ucapan ibunya itu lalu dibiarkan begitu saja. Bu Martini dan keluarganya lalu pulang ke rumahnya. Karena suasana lebaran, ia pun tak memikirkan peristiwa semalam dan ucapan ibunya itu. Tamu pun berdatangan, silih berganti ke rumahnya. Mereka bergiliran bersalaman, saling memaafkan. Namun ada yang aneh. Ibu Martini menyaksikan suaminya hanya terdiam terus dari tadi. Padahal sejak tadi tamu berdatangan silih berganti ke rumahnya, sementara suaminya malah terdiam terus. Bu Martini lalu mencoba menegur suaminya, apalagi ia dari tadi sudah merasa kecapean menerima tamu. Namun jawaban suaminya di luar dugaan Ibu Martini. "Ibu ini kenapa dari tadi sibuk sendiri? Lah dari tadi nggak ada tamu, sepi kok," ucapan suaminya. Ucapan itu kali ini membuat sedikit Ibu Martini shock. "Sepi gimana sih Pak? Segitu dari tadi banyak tamu," jawaban Bu Martini sedikit kesal. Baiklah, cerita ini akan berlanjut ke bagian kedua.